kekuatan yang baru. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami, keinginan kami, langkah-langkah kami ke depan. Kami mau serahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin, Tuhan beserta. Tuhan yang akan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup. Benar Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan, apapun yang mungkin pernah kami lalui, yang sedang kami jalani, atau apapun yang mungkin di depan kami akan kami hadapi. Satu hal yang kami mau Tuhan, biar hidup kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami, masa lalu kami, kesalahan, penyesalan, luka, kegagalan kami, Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau beracara, Kau melawat, Kau menjamah. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya siang hari ini. Tuhan memulihkan setiap kami, Tuhan menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan menerima kebebasan, kelepasan, kelegaan yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan pujian ini, saudara, sekali lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi, serahkan pada Tuhan, katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidup kami bagimu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan, pakai yang berkenan padamu. Sekali lagi kita adakan pujian ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi Bapak Ibu dengan kesungguhan hati katakan, hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, Allah yang sangat baik, sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan, dipulihkan, diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersemangat pagi hari ini? Amin. Ya. Saya akan menyampaikan materi mengenai apa relasinya kita mengetahui identitas kita dengan jiwa yang sehat. Ya. Saya berharap bagi saudara-saudara yang masih relatif muda usianya, ini sungguh-sungguh menjadi bekal bagi saudara, karena sedikit banyak orang yang masih muda biasanya masih dalam tahap-tahap membangun identitas diri, ya. Biasanya secara umum, apalagi remaja, maka dia membangun identitas dirinya itu dari berbagai sumber. Kalau sumbernya salah, maka identitas diri yang dibangun juga salah, akibatnya rentan terhadap mental yang terganggu, ya, mental yang sehat rentan. Karena identitas diri itu pengaruhnya besar terhadap jiwa yang sehat. Kita akan belajar bersama-sama. Banyak orang mengalami kecemasan
rasa tidak aman, rasa tidak berharga, overthinking, ya, mikirnya itu berlebihan, jauh, dalam, kehilangan arah hidup dan sebagainya. Lalu mereka bertanya, mengapa jiwa saya mudah rapuh? Kenapa aku gampang khawatir ya? Kenapa aku gampang merasa tidak berharga? Kenapa pikiranku tuh terus-menerus memikirkan itu dan jauh? Kenapa aku ini kok tidak tahu? Aku ini tujuan hidupku ini kemana? Aku ini kira-kira nanti kalau 10 tahun, 20 tahun, aku akan jadi seperti apa? Aku ini kok tidak punya bayangan ya. Ya wis jalan hidup ini dijalani saja. Orang Surabaya bilang gelondong aja wis ya. Sing penting aman. Nah, Saudara, kalau kita sering mengalami ini dan bertanya, kenapa ya jiwaku, mentalku ini kok rapuh? Nah, pertanyaan itu sebenarnya banyak berkaitan dengan pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Kenapa ya saya? Oke, Bapak Ibu, jadi kalau orang ngomong, kenapa kok jiwaku ini rapuh, kenapa mentalku ini kok enggak kuat, ya, kok enggak sehat, ya. Tadi saya kan ngomong kalau mental kita ini mulai terganggu, itu biasanya simptomnya, gejalanya itu minimal 2 minggu berturut-turut ya. Pikirannya itu enggak bisa fokus, perasaannya sedih, perasaannya khawatir, berlebihan, kemudian kalau secara fisik ya, enggak mau makan atau makan terus. Enggak bisa tidur apa? Tidur terus. Terus seperti itu ya. Nah, kemudian mengganggu fungsi hidup. Misalnya mau kerja rasa-rasan, mau sekolah rasa-rasan, mau ke gereja rasa-rasan, mau mancing yang biasanya seweneng mancing itu, mau ke mall yang biasanya seweneng ke mall, itu rasa-rasan semuanya. Nah, kalau 2 minggu itu terus terjadi, perlu untuk memahami atau minta bantuan secara profesional. Nah, Saudara, ketika pertanyaan ini muncul ya, aku ini siapa sih? Aku ini berharga enggak? Aku ini diterima enggak sama keluargaku, sama orang lain? Aku diterima enggak oleh lingkunganku? Apakah saya ini punya arti hidup? Arti hidupku ini seperti apa sih? Ya. Nah, orang-orang yang sering bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu yang dinamakan dengan krisis identitas. Jadi orang itu tidak tahu siapa dirinya. Makanya dia tanya, aku ini siapa sih sebetulnya? Iya, aku tahu namaku Harun, tapi sebenarnya aku ini siapa? Aku ini berharga enggak sih? Aku ini diterima enggak sih? Apakah hidupku ini punya arti, punya makna, punya dampak? Orang-orang yang sering bertanya-tanya seperti itu, saya namakan sebagai krisis identitas. Orang yang tidak tahu siapa dirinya. Dan orang yang tidak tahu siapa dirinya, akibatnya yang terjadi adalah maka dia membangun dirinya, menilai dirinya, melihat dirinya, ya, membentuk dirinya atas ya prestasi, penilaian orang, media sosial, pelayanan dan masa lalu. Jadi dia menganggap gini, aku bernilai, aku diakui, aku dihargai kalau aku bisa punya pendapatan sekian sebulan. Kalau aku bisa punya posisi ini dalam 5 tahun, terus karirku naik, berarti aku dihargai, aku diakui, aku bernilai, ya. Prestasi, penilaian orang lain. Kalau orang lain mengatakan aku sukses, aku berhasil, maka aku berhasil, aku sukses, ya. Atau media sosial. Saya berpesan kepada anak-anak muda di tempat ini supaya bijak memilih dan memilah media sosial apa yang diikuti,
yang dibaca, yang ditonton, dan sebagainya. Mengapa? Karena media sosial ini adalah seperti pisau, ya. Satu sisi pisau itu berguna untuk memotong, tapi satu sisi bila ada di tangan yang salah, tangan yang jahat, bisa dipakai untuk melukai, bahkan membunuh. Sama, uang juga seperti itu, media sosial juga seperti itu. Sebenarnya ada sisi-sisi baik, ya, media sosial, tetapi kita mesti berhati-hati, selektif dalam memilih dan memilah mana yang perlu kita konsumsi, mana yang tidak. Apalagi kalau kita masih krisis identitas, maka ketika kita mengkonsumsi media sosial, maka kita akan membentuk identitas kita sesuai dengan apa yang media sosial tawarkan atau sering kita tonton atau sering kita konsumsi. Kalau media sosial bilang, kalau kamu sudah bisa berlibur ke Eropa, kamu orang yang mapan. Contoh, karena krisis identitas. Kita membangun identitas kita, menilai diri kita sesuai dengan apa kata media sosial. Ya. Atau pelayanan, ada orang yang membangun identitas dirinya atas pelayanan. Kalau pelayannya dinilai berhasil oleh orang lain atau diri sendiri, maka dia merasa bahwa aku berhasil, aku berharga. Atau masa lalu, kalau masa lalunya bagus, maka dia menilai dirinya orang yang oke. Tetapi pertanyaannya, apakah prestasi, apakah penilaian orang, media sosial, pelayanan dan masa lalu, itu akan tetap? Kalau masa lalu tetap tidak bisa berubah. Tapi prestasi, siapa yang bisa konstan prestasinya selalu berhasil? Siapa yang bisa memastikan orang lain terus-menerus menilai kita berhasil? Siapa yang bisa memastikan media sosial menilai kita selalu berhasil, pelayanan selalu berhasil? Tidak ada. Dan ketika semua itu goyah, prestasi, penilaian orang, media sosial, pelayanan dan sebagainya, itu goyah, maka jiwa menjadi rapuh. Maksud saya begini, orang yang tidak tahu siapa dirinya, maka orang itu akan membangun identitas dirinya dari apa kata orang, dari prestasi, media sosial dan lain-lainnya. Dan semua itu tidak akan bisa konstan, tetap baku. Semua itu akan goyah. Dan itu ketika goyah, maka jiwa kita, mental kita ikut goyah, ikut rapuh, ikut tidak sehat. Semoga pendahuluan ini cukup jelas bagi saudara semuanya. Dan sekarang kita akan belajar untuk memahami identitas yang benar, identitas yang sejati itu apa, ya. Jadi identitas yang sejati itu adalah identitas di dalam Kristus. Ulangi ya, 1, 2, 3. Identitas yang sejati yaitu identitas di dalam Kristus. Ini harus terus dipahami di dalam pikiran kita. Identitasku yang benar itu adalah identitasku di dalam Kristus. Itu tidak pernah goyah dan itu kekal selamanya. Identitas di dalam Kristus. Sekarang apa yang dimaksud dengan identitas di dalam Kristus? Yaitu cara seseorang melihat dirinya, menilai dirinya, membentuk dirinya berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan berdasarkan kegagalan, masa lalu, penolakan, trauma, pencapaian, dan apa kata orang lain. Jadi saudara, orang yang memahami benar identitas dirinya di dalam Kristus, maka dia tidak akan dalam tanda petik terlalu memperdulikan
Yang namanya kegagalan, masa lalu, penolakan, trauma, pencapaian, apalagi apa kata orang. Jadi dia akan sangat teguh, sangat firm. Aku ini siapa? Ya, aku ini punya apa? Aku ini siapa di hadapan Tuhan? Ya, saya memberikan contoh sekarang. Misalnya begini. Dunia berkata nilai dirimu itu ditentukan oleh prestasi, ya. Dan kita manusia ini sungguh-sungguh saudara, mesti hati-hati di dalam bersikap, di dalam bernilai, di dalam memperlakukan orang lain. Seringkali kita juga ikut membentuk identitas seseorang. Kapan? Saya beritahu saudara, kalau saudara menghargai orang yang lebih punya duit daripada orang yang tidak punya duit, saudara ikut dalam tipuan identitas yang palsu. Saudara ikut. Kalau sama orang yang berduit, kalau sama orang yang sederhana, saudara tertipu juga. Ya. Manusia semua itu adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara menghargai orang lain, Kalau saudara memandang muka, ngelihat dengan siapa saya berbicara, dengan siapa saya berelasi, dan saudara menganggap orang itu lebih daripada saudara secara tingkatan atau level apapun juga, dan saudara menghormati dia. Tetapi ketika saudara berhadapan, berelasi dengan orang yang levelnya saudara nilai lebih rendah daripada saudara, dan saudara kurang menghargai, berarti saudara belum mengerti apa makna identitas. Berarti saudara tidak menghargai ciptaan Tuhan. Berarti saudara tidak menghargai Tuhan. Karena di mata Tuhan, manusia itu sama, saudara. Secara khusus berbeda ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara, pengalaman masa lalu, kamu gagal. Kita pernah gagal. Gagal di dalam apapun juga, mungkin berumah tangga, mungkin berkarir, mungkin dalam dunia pelayanan, di dalam relasi dan sebagainya. Dan luka masa lalu berkata, kamu tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, kita dikasihi. Kita diterima, kita ditebus, kita diampuni, dan kita dikuduskan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mendukung bahwa sesungguhnya kita itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita diampuni, dikuduskan. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5, firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Lama sebelum Allah menciptakan dunia, saudara perhatikan ya, ini luar biasanya kita manusia, apalagi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, saudara bisa bayangkan ya, di dalam kekekalan ini ya, Allah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri. Saudara bayangkan, saudara dimiliki atau saudara dekat saja, tidak usah dimiliki. Sama salah seorang menteri, merasa aman, nyaman, senang. Apalagi yang memiliki kita, yang dekat sama kita, memiliki kita. Memiliki itu artinya dia pribadi yang pasti bertanggung jawab, pasti pelihara, pasti lindungi. Allah itu memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri.
Karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita. Sejak kita terima Yesus, kita menjadi milik Allah. Ia memutuskan untuk menjadikan kita kudus dalam pandangannya. Jadi kalau Allah lihat kita, itu bukan lihat dosa kita, tapi dia lihat Kristus yang ada di dalam kita, yaitu kudus, yaitu dipisahkan, yaitu benar, yaitu suci. Kalau nggak ada Kristus, kita kotor, najis. Tapi Allah melihat kita, karena dia melihat seperti dia melihat Kristus, dikuduskan, disucikan, tanpa satu kesalahan pun. Kita yang berdiri di hadapannya di dalam kasih-Nya. Jadi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, kita itu kudus karena ada Yesus di dalam kita. Sejak semula Allah telah merencanakan. Saudara perhatikan, sejak semula loh saudara. Ini berartinya diri kita, ini bernilainya diri kita, ini berharganya diri kita. Sejak semula Allah telah merencanakan untuk mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Siapa yang di sini punya anak? Saya tidak perlu tanya saudara, siapa yang sayang sama anaknya? Karena itu pertanyaan percuma, betul? Karena pasti sayang, cuman cara mengasihinya beda-beda. Yang penting cara mengasihi itu bisa diterima oleh anak dan anak yakin, papa mamaku sayang aku. Saudara, seperti kita, Allah itu Bapa surgawi dan kita anak-anaknya. Pasti sayang sama kita. Setuju katakan amin. Allah pasti sayang sama kita. Dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Ini buktinya kalau Allah sayang. Ini buktinya kalau Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan yang terbaik, putra tunggalnya. Untuk bisa mengampuni kita, menebus kita, dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Tanpa paksaan. Tanpa ada motivasi yang lain. Kerelaan hati Allah untuk mengangkat kita, untuk menebus kita, untuk memberikan kita status anak Allah. Saudara, inilah identitas kita yang benar, yang sejati. Nah, pertanyaan yang lebih penting sekarang, apa relasinya identitas yang sejati, identitas di dalam Kristus itu bagi kesehatan mental atau bagi jiwa yang sehat? Mengapa identitas di dalam Kristus penting bagi jiwa yang sehat? Yang pertama, memberi rasa aman dan penerimaan. Banyak gangguan emosional muncul dari penolakan. Ketika saudara ditolak, tidak diterima, tidak berharga, takut tidak diterima, kebutuhan berlebihan akan pengakuan, pengennya terus dihargai, tidak direken sedikit, tidak diapresiasi sedikit aja, langsung tersinggung, langsung gondok. Ya, kalau masih ada problem-problem emosional di sini, mari belajar bersama-sama. Ya, hari ini belajar bersama-sama. Firman Tuhan akan menolong saudara. Nanti di dalam kelompok-kelompok saudara belajar terbuka. Ya, keterbukaan itu awal pemulihan. Kemudian didoakan. Ya, supaya apa saudara? Supaya kita tidak larut terus di dalam problem emosional. Dan itu membuat kita tidak happy. Membuat kita tidak bisa berelasi dengan orang lain. Tidak bisa membuat kita masuk dalam hidup yang Tuhan harapkan, mencapai tujuan ilahi. Karena problem-problem emosional, karena jiwa atau mental yang tidak sehat. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita ini dikasihi Tuhan, orang yang sadar, orang yang paham, orang yang percaya, saya dikasihi Tuhan, akan memiliki fondasi jiwa yang stabil. Harus yakin dulu, aku dikasihi Tuhan. Ya, saya akan
menyampaikan kepada saudara ayat pendukung yang dengan jelas bahwa saudara itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 berbunyi demikian. Sebab saya yakin, ya, ini Rasul Paulus ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada sesuatu apapun. Kematian tidak dan kehidupan pun tidak. Jadi selama kita hidup di dunia ini, sampai kita mati nanti, kita tetap dikasihi Tuhan. Camkan sekali lagi ya, selama kita hidup di dunia ini, sampai kita mati nanti, kita tetap dikasihi Tuhan. Malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan segala kuasa neraka pun tidak. Dan ini bagus ya saudara, ketakutan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok, atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit, atau di dasar samudera yang paling dalam. Saudara, ini berbicara mengenai kondisi emosi kita, kondisi batin kita. Kalau saudara khawatir, kalau saudara takut, Allah tetap mengasihi saudara. Saudara sedih, emosi saudara sedang tidak baik, Allah tetap mengasihi saudara. Saudara takut akan masa depan, Allah tetap mengasihi saudara. Di mana saudara berada, di langit yang tinggi, jauh lebih tinggi dari langit, di samudra yang paling dalam, seperti Yunus itu, ada di dalam samudra, di dalam perut ikan. Ikannya bukan ikan paus ya, tapi ikan besar namanya ya. Sering disebut ikan paus kan ya, tapi kalau kita ngomong ikannya besar. Apakah itu ikan paus? Nggak tahu. Ya, ini badai-badaian kira-kira. Nah saudara, samudra paling dalam, artinya dimanapun saudara berada, mungkin tidak bisa dilacak oleh GPS atau satelitnya Amerika. Ya, pemimpinnya Iran kan bisa dilacak sama satelitnya Amerika. Saudara mungkin tidak bisa dilacak oleh satelitnya Amerika karena sudah berubah wajah mungkin ya. Di situ pun Allah tetap mengasihi saudara. Kita baca kalimat yang merah. Apakah saudara yang duduk di belakang bisa membacanya? Saya, 1, 2, 3. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita. Ini luar biasanya saudara. Ini luar biasa ayat ini. Kalau saudara merasa tidak dikasihi, baca ayat ini, renungkan ayat ini, hafalkan ayat ini. Karena tidak ada satupun kekuatan orang lain, kelompok pemerintah, bahkan kondisi jiwa saudara, posisi saudara, itu yang memisahkan saudara dari kasih Allah. Saudara akan tetap dikasih Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Lebih tepatnya sejak saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu, kasih Allah itu tetap dan tidak pernah berubah. Ada satu kalimat yang perlu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya merasa aman karena saya dikasihi Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Ini kesimpulan dari ayat yang saya baca dan jelaskan tadi. Saudara, orang perlu merasa aman. Aman bahwa hidupnya dikasihi, hidupnya diterima, hidupnya dihargai, hidupnya dilindungi, hidupnya dipelihara, hidupnya tidak kekurangan suatu apapun. Dan perasaan aman itu hanya bisa didapatkan, perasaan aman yang sejati itu bisa didapatkan ketika kita percaya Tuhan mengasihi kita apapun situasi dan kondisinya. Yang kedua, kenapa identitas yang sejati itu penting bagi jiwa yang sehat? Yang kedua,
yaitu membentuk harga diri yang sehat. Membentuk bagaimana kita menilai, menghargai diri kita sendiri, membangun harga diri kita. Nah, saudara, ada dua ekstrem ya secara umum di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu ekstrem loh ya, ini ekstrem ya, rendah diri. Akibatnya saya tidak berarti, rendah diri atau minder. Kalau ketemu orang yang merasa dia nilai lebih, maka dia merasa minder. Yang kedua, ekstrem yang kedua adalah kesombongan. Akibatnya nilai saya harus di atas orang lain, ya. Kalau ngomong sama orang selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih daripada orang lain, ya. Sombong. Jadi ekstrem yang satu adalah minder, ekstrem yang satunya sombong. Orang yang minder bisa sombong, ya. Karena dia minder, maka dia sombong, ya. Bisa terjadi, tapi ini ekstrem. Nah, ini harga diri yang tidak sehat. Kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita bisa mengatasi kecenderungan akan dua ekstrem ini. Kita tidak minder, kita juga tidak sombong. Ya, ada kecenderungan manusia kuat dua ini. Ya, saudara tidak perlu merasa berdosa karena ini adalah lahir dari kecenderungan manusia lama. Naturnya manusia itu adalah dosa. Kecenderungannya manusia itu adalah dosa. Ya, itu tetap ada di dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk menang atas natur dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, saudara, identitas dalam Kristus menghasilkan harga diri yang sehat. Mari kita baca bersama-sama. Jadi kalau kita punya kecenderungan minder, kita punya kecenderungan untuk sombong, kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama statement yang berwarna merah. 1, 2, 3. Saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya berharga di mata Tuhan. Apa sih buktinya kalau kita berharga di mata Tuhan? Saya akan membacakan dari Yesaya 43 sampai 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ya. Dan aku ini mengasihi engkau, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang dibuang oleh Tuhan ke negeri Asyur, ke negeri Babel. Tuhan bilang, engkau tetap berharga, engkau mulia. Aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, ada satu kalimat yang perlu kita baca lagi supaya kita semakin teguh. Ya, 1, 2, 3. Saya berharga karena Tuhan mengasihi saya. Saudara, kalau saudara punya pengertian, punya kepercayaan seperti ini, meskipun orang lain tidak menghargai saudara, meskipun saudara gagal, meskipun saudara ditolak oleh orang lain, saudara akan merasa, aku tetap berharga, karena Tuhan sudah mengasihi aku. Dia mati di atas kayu salib. Itu buktinya kalau aku ini berharga. Orang lain bisa bilang aku tidak berharga. Orang lain bisa menolak aku, orang lain bisa merendahkan aku, tetapi aku percaya di dalam Tuhan aku berharga karena Tuhan sudah mengasihi aku. Saudara, apa pentingnya memahami identitas yang sejati, identitas yang benar di dalam Kristus untuk kesehatan jiwa atau untuk jiwa yang sehat atau mental yang sehat adalah untuk menolong memulihkan kita dari masa lalu. Bapak Ibu, orang itu sering mendefinisikan, menilai dirinya dari luka masa lalu. Saya ini korban, papa mama saya dulu pisah, papa mama saya mungkin papa saya tidak sayang sama saya, ya. Papa tidak pernah ada secara emosi bagi saya, ada di rumah tapi jarang menyapa saya, jarang menggendong saya, jarang memeluk saya, jarang mencium saya.
Mungkin saudara mengatakan, saya korban dari masa lalu. Sering orang itu mendefinisikan dirinya, memberikan identitas, aku ini korban. Aku bisa kayak sekarang ini korban, karena aku ditipu sama relasi bisnisku. Korban. Saya gagal. Saya anak yang ditolak. Karena mungkin itu seperti lingkaran setan, ya. Saudara ditolak sejak dalam kandungan. Ini misal saja. Saudara menjadi anak yang punya sikap perilaku yang minta perhatian, minta diterima. Tapi justru orang tua saudara semakin menolak saudara. Dan saya tidak mungkin berubah. Jadi masa lalu ini saudara, masa lalu yang negatif ini sering membentuk identitas kita. Kamu itu seperti itu loh. Kamu itu korban, kamu itu gagal. Kamu itu anak yang ditolak dan kamu tidak mungkin bisa berubah. Coba, kamu sudah mencoba berubah tapi gagal lagi kan. Tetapi kita perlu tahu siapa kita di dalam Tuhan. Saudara, tetapi identitas di dalam Kristus berkata, mari baca bersama-sama kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Apa yang terjadi padaku tidak menentukan siapa diriku. Ulangi, 1, 2, 3. Apa yang terjadi padaku tidak menentukan siapa diriku. Nah, saya akan memberikan contoh sekarang ya, di dalam Alkitab. Apa maksudnya, apa yang terjadi di dalam diriku tidak menentukan siapa diriku? Ada contohnya ya. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf itu mengalami penolakan yang luar biasa, mengalami pengkhianatan yang luar biasa, diperlakukan tidak adil, ya, diabaikan, tetapi ia tidak membangun identitas dirinya berdasarkan masa lalu. Aku ini korban, kakak-kakakku jahat, bosku yang namanya Ibu Potifar itu jahat, juru minuman raja yang aku artikan mimpinya itu tidak tahu diri, ya, dan sebagainya, lupa akan kebaikanku. Aku ini korban. Tapi itu tidak pernah ada di dalam pemahaman Yusuf. Ia tetap melihat dirinya dikasihi dan berada dalam rencana Tuhan. Jadi saudara, Yusuf ini memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, khususnya kegagalan, penolakan, ya, luka emosi, kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita, disengaja maupun tidak sengaja, itu bukan identitas diri kita, itu bukan identitas Yusuf. Tapi Yusuf tetap melihat dirinya dikasihi dan berada dalam rencana Tuhan. Dua hal ini penting, saudara. Jadi kalau ada orang lain tidak mengasihi kita dengan cara mereka, sengaja atau tidak sengaja, saudara merasa tidak dikasihi, ditolak, diabaikan, direndahkan, dikhianati, disakiti dan sebagainya, saudara harus tetap melihat Tuhan, orang lain boleh mengecewakan aku, boleh menyakiti aku, boleh merugikan aku. Tetapi aku tahu, aku ini siapa? Aku adalah anakmu yang sangat kau kasihi. Aku adalah anakmu yang sangat kau kasihi. Dan aku sangat yakin kau punya rencana yang indah. Rencanamu belum selesai. Rencanamu tidak gagal atas hidupku. Ketika aku mempercayai bahwa engkau sangat mengasihi aku dan aku ada di dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini luar biasa loh saudara. Mungkin masa lalu saudara, mungkin lingkungan di mana saudara ada, dibesarkan, orang tua tidak sengaja menyakiti saudara. Orang tua itu enggak ada sengaja menyakiti anaknya saudara. Dia berlaku seperti itu karena dia adalah korban. Korban dari masa lalu. Karena dulu papa mamanya besarkan dia juga seperti itu. Kalau pinter, kalau bagus, gak usah dipuji nanti besar kepala. Itu ajarannya dulu. Maka papa mama kita ketika kita ngomong, Pak aku juara 1, mati lagu bagus.
Alasik 90 belum 100. Loh kayak gitu. Karena dia dulu juga seperti itu dibesarkan oleh orang tua. Nah itu caranya kita untuk memahami. Aku mengampuni, memaafkan papa mamaku. Karena dia juga korban. Dulu dibesarkan dengan cara seperti itu. Saudara, manusia bisa merencanakan yang jahat. Tapi Tuhan bisa mengubahkan untuk kebaikan. Masa lalu kita bisa banyak menimbulkan luka. Orang-orang di sekitar kita bisa menimbulkan luka, kekecewaan, sakit hati. Tapi kita belajar dari Yusuf bahwa dia tetap yakin, firm, teguh. Aku dikasihi Tuhan dan aku berada dalam rencana Tuhan. Maka kejelekan, kejahatan, reka-reka yang jahat itu diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan bagi Yusuf. Juga bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami proses yang tidak enak, bentukan yang tidak enak, dari situasi, dari pribadi, siapapun juga, kita mesti percaya sekali lagi, aku dikasihi Tuhan, aku berada dalam rencana Tuhan. Kalau itu tetap teguh saudara, pegang, maka hidup saudara ini bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Hidup saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Paling tidak, aku bukan korban masa lalu, meskipun masa laluku buruk. Aku sekarang sudah pulih. Kesaksian itu saudara bisa memberkati orang lain. Belum lagi ketika hidup saudara dituntun, ada dalam rencana Tuhan. Saudara pasti bisa memberkati orang lain. Itulah keindahan di dalam Tuhan. Yang keempat saudara, apa relasinya, pentingnya ketika kita memahami identitas yang sejati di dalam Kristus dengan kesehatan mental, yaitu kalau kita paham siapa diri kita di dalam Tuhan, itu bisa memberikan makna atau arti hidup saat mengalami penderitaan. Ya, di dalam dunia ini, dunia sedang jatuh di dalam dosa, sudah jatuh di dalam dosa. Maka yang namanya penderitaan itu pasti ada, termasuk dialami oleh orang-orang yang percaya. Ya, Paulus sering mengatakan begini, pernah mengatakan begini, penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Paulus ngomong bahwa penderitaan, anak-anak manusia itu akan mengalami penderitaan. Itu juga Paulus mengatakan seperti itu. Jadi penderitaan ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan juga mengalami penderitaan. Nah, kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, maka kita bisa melihat ada sebuah makna, ada sebuah arti ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Nah, banyak sekali tekanan mental memburuk ketika orang merasa hidupku sia-sia, apa artinya ini? Ya, kok Tuhan izinkan penderitaan ini? Karena dia tidak memahami siapa dia di dalam Tuhan. Apakah dia merasa dikasihi, apakah dia ada di dalam rencana Tuhan? Dia tidak yakin. Maka ketika penderitaan datang, wah hidupku kok sia-sia ya. Tetapi identitas di dalam Kristus memberi keyakinan, saya memiliki tujuan Tuhan. Saudara, saya ini orang tua, saya punya anak 3. Saya punya anak 3 dan saya merencanakan, saya pernah sharing di jemaat, di banyak tempat ya, beberapa tempat di mana saya melayani termasuk di GBPS Panjang ini saya pernah sharing. Saya pengen anak-anak saya 3 orang ini bisa kerja bareng. Itu doa saya kepada Tuhan. Saya pengen tujuan itu tercapai. Dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak saya 3 orang ini bisa bekerja bersama-sama. Saya punya tujuan untuk anak-anak saya. Dan saya begitu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan
meskipun pada awalnya tidak mudah. Bayangkan menyatukan 3 pribadi di dalam sebuah pekerjaan, tentu tidak mudah. Awalnya nomor 1 sama nomor 2 konflik terus, sampai saya konseling kepada dosen saya dan istri konseling ke dosen kami. Karena bagaimana caranya ini ya, tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan ngatur tuntun semua. Sampai anak yang di Jakarta yang ketiga bisa kerja bareng. 1, 2 di Surabaya, yang 3 di Jakarta, bisa kerja bareng semuanya. Bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tapi saya orang tua punya tujuan, tujuannya selalu baik. Siapa percaya Tuhan punya tujuan hidup untuk saudara? Siapa percaya? Angkat tangan. Ketika saudara dalam penderitaan, tujuan Tuhan itu tidak pernah hilang. Ketika saudara susah, sedih, sakit, kekurangan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah berubah atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sehingga ketika menderita, saudara harus tahu, aku meskipun sekarang ini kurang uangku, aku tetap dikasihi Tuhan. Dan aku ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak gagal, tidak berubah. Tetap itulah Bapa surgawi kita, saudara. Rencananya luar biasa. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pemanggilan kita, desain hidup kita, itu dikatakan sudah jauh sebelum kita lahir, itu sudah ada. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya, saya sangat percaya bahwa orang yang hidup di dalam panggilan dan tujuan dan rencana Tuhan adalah orang yang paling damai hidupnya. Yang paling sukacita, yang paling bermakna, yang paling penuh arti, yang ada semangat dalam hidupnya. Karena dia tahu, hidupku tidak sia-sia, hidupku dipakai oleh Tuhan. Saudara, saudara mesti yakin, saudara dikasihi Tuhan, dan Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara. Contohnya adalah Paulus. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa hidupnya banyak menderita. Tetapi dia paham siapa dirinya. Dia sangat sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Dan hidup sebagai utusan Kristus. Di penjara, karam kapal, disesah, dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu dia bisa berkata kepada kita dan menguatkan kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang sering disampaikan pada ibadah penghiburan. Ya, ibadah penghiburan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini satu paket. Kalau saudara mau mati dan saudara mengatakan untung aku mati, atau orang lain bilang untung dia mati, saudara mesti hidup bagi Kristus. Karena ini satu paket. Kalau sudah hidup bagi Kristus, hidup memenuhi panggilan Tuhan, mati itu adalah keuntungan, mati itu adalah kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, ini menunjukkan bahwa Paulus itu tahu identitas dirinya dalam Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa saudara? Dia sadar, aku dikasihi Tuhan. Kalau aku di penjara, aku di dalam penjara dipasung, aku tetap dikasihi Tuhan. Aku di dalam penjara dipasung, aku tetap memenuhi panggilan Tuhan. Keyakinannya begitu kuat, identitas dirinya, identitas diri yang sejati, yaitu di dalam Tuhan. Apa kata Tuhan mengenai dirinya?
Itu kuat sekali ketika dia mengalami penderitaan. Dia tidak terjepit, tidak putus asa, tidak habis akal. Dia tidak merasa sendiri dan dia tidak binasa, tidak hancur maksudnya. Saudara, pagi hari ini mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana selama ini kita membangun identitas diri kita? Pertanyaan untuk internalisasi nanti, yaitu selama ini saya membangun identitas diri atas apa? Apakah saya membangun atas dasar prestasi, penilaian orang, media sosial, pasangan mungkin, pelayanan atau masa lalu? Atau berdasarkan apa kata Tuhan mengenai diri saya? Dan yang kedua, mengapa membangun identitas diri di dalam Kristus penting bagi kesehatan jiwa saudara? Pilih jawaban dari 4 poin yang ada. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan bentuklah, bentuklah. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Dengan sepenuh hati katakan pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkan semua apa yang hamba telah sampaikan menjadi sebuah pesan yang sifatnya pribadi kepada setiap orang di tempat ini. Kami semua mendapatkan pesan yang pribadi dan penting untuk kami pahami, untuk kami cerna, untuk menjadi kesadaran dan keyakinan yang baru bahwa di dalam Engkau kami memiliki identitas yang sejati, identitas yang teguh, identitas yang sempurna, yang tidak bisa goyah oleh situasi dan kondisi kehidupan ini, termasuk oleh masa lalu, termasuk oleh apa kata orang, termasuk oleh kegagalan atau keberhasilan kami. Kami adalah orang yang berharga Tuhan di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang dikasihi Engkau Tuhan. Dan Engkau punya tujuan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan hidup dan berada di dalam jalur tujuan ilahi. Karena kami mempercayai Tuhan bahwa itulah hidup yang paling indah Tuhan. Ketika kami memenuhi panggilan-Mu, tahu persis panggilan-Mu dan menghidupi panggilan-Mu. Engkau menolong kami semua di dalam sesi diskusi atau sharing per kelompok nanti. Biarlah Engkau tetap memimpin ya Roh Kudus, sehingga kami belajar untuk terbuka, mengoreksi diri sendiri, dan kami mau Tuhan untuk ditolong, dipulihkan, didoakan. Berkatilah para fasilitator supaya mereka bisa berfungsi dengan baik, memberikan contoh dan mengarahkan diskusi, agar diskusi itu yang meskipun Tuhan singkat, tapi sungguh-sungguh bermakna bagi setiap orang. Tuhan, Engkaulah yang memberkati umat-Mu satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.